Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Wandari dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan, dengan NIM 2050 20400 111055. Di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah yang saya buat dengan judul Peran Sektor Perbankan bagi Pelaku UMKM di Surabaya. Karya ilmiah yang saya buat ini memiliki 5 struktur. Yang pertama abstrak, lalu pendahuluan, lalu yang ketiga kajian pustaka, yang keempat metode penelitian, dan yang terakhir kesimpulan serta penutup. Pertama, saya akan membahas abstrak. Pada artikel ilmiah saya, abstrak saya berisi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran sektor perbankan bagi pelaku UMKM, kendala yang dialami pelaku UMKM, serta bentuk-bentuk UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank Indonesia selaku asisten pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan pengkreditan, tidak hanya untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah, tapi juga untuk mendukung rencana pengembangan UMKM, antara lain mendorong produksi yang stabil, mengembangkan, serta memperluas lapangan pekerjaan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang biasa dihadapi oleh pelaku UMKM yakni kemampuan manajemennya yang kurang, serta keterbatasan akses sumber daya produksi, kurangnya modal, serta kurangnya pemahaman terhadap perkembangan teknologi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendahuluan. Pada artikel ilmiah saya, pendahuluan saya berisi UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian yang kuat bagi negara. Biaya investasi untuk menciptakan satu unit pekerjaan pada sektor UMKM relatif rendah, sehingga sebagai pelaku ekonomi di sektor formal maupun informal, UMKM berhasil mencerminkan dan mewakili kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat, serta dapat lebih efektif menciptakan lapangan kerja, karena UMKM sesuai dengan tingkat kemampuan ataupun keterampilan yang dimiliki masyarakat. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2011 di Indonesia terdapat 55.206.444 UMKM, dan pada tahun 2013 jumlahnya meningkat menjadi 57.895.721. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pengertian bank. Bank sendiri merupakan lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan. Masyarakat membutuhkan lembaga tersebut untuk menyediakan dana modal untuk menjalankan usaha mereka. Sumber dana bank berasal dari masyarakat. Bank memperlakukan dana dari masyarakat sebagai produk tabungan. Kemudian, simpanan milik masyarakat dibagikan sebagai kredit kepada mereka yang membutuhkan untuk keperluan produksi ataupun untuk keperluan konsumsi. Dari latar belakang yang sudah saya sebutkan, maka dapat dirumuskan masalah pada artikel ini, yaitu peran sektor perbankan bagi pelaku UMKM, kendala yang dialami pelaku UMKM, serta bentuk-bentuk UMKM yang ada di masyarakat. Tujuan dari penulisan artikel ilmiah ini adalah untuk memberikan informasi kepada para pembaca tentang peranan perbankan bagi pelaku UMKM, kendala-kendala yang dialami pelaku UMKM, serta bentuk-bentuk UMKM. Harapannya, artikel ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang peran perbankan bagi pelaku UMKM, menambah bacaan para pembaca, dan digunakan sebagai sumber data
serta dapat dijadikan bahan kajian atau diskusi untuk kedepannya. Selanjutnya, saya akan membahas bab tentang kajian pustaka. Pada artikel ilmiah saya, kajian pustaka saya berisi: menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dari sisi pembiayaan, bank dapat menyediakan dana untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi. Hampir 80% pembiayaan UMKM dilakukan oleh perbankan, khususnya BRI lewat program KUR. Sampai bulan Agustus 2013, Bank Nasional yang menyalurkan KUR sebanyak 7 bank, yaitu Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah. Bank BRI adalah penyalur KUR terbesar dengan total plafon mencapai 77,5 triliun. Selanjutnya, saya membahas sedikit tentang UMKM. Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan hal yang baru dalam kegiatan atau aktivitas perniagaan. UMKM ini bergerak dalam hal perdagangan, di mana dalam hal ini menyangkut pada aktivitas atau kegiatan berwirausaha. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian. Kontribusi yang dimaksud terutama adalah penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2005, UMKM Indonesia menyerap sekitar 77 juta orang atau sekitar 96,77%. Menurut Dinas Koperasi dan UKM Jawa Timur, data Sensus Ekonomi 2016 dan Sutas 2018 menunjukkan jumlah UMKM di Jawa Timur sebanyak 9.782.201. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2017 terdapat sekitar 437 bank yang tersebar di Jawa Timur dengan rincian 312 bank pengkreditan rakyat, 29 bank pengkreditan rakyat syariah, dan 10 bank umum syariah serta bank lainnya. Bab selanjutnya yang akan saya bahas yaitu metode penelitian. Pada penulisan artikel ilmiah ini digunakan metode penelitian yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan model matematik, statistik, ataupun komputer. Metode penelitian kualitatif juga merupakan metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung, serta menghasilkan suatu teori. Tujuan penelitian kualitatif ini adalah menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat melalui pengumpulan data yang mendalam dan lengkap. Sumber data pada artikel ilmiah ini bersumber dari beberapa dokumen di internet dan data dari instansi terkait. Data dalam artikel ini termasuk dalam data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain. Data tersebut biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga atau organisasi terkait seperti Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan cara pengumpulan data yang digunakan pada artikel ini. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk memperoleh data yang diperlukan, sehingga data yang diperoleh menjadi sempurna dan dapat dipertanggungjawabkan. Prosedur ini sangat penting supaya data yang diperoleh dalam suatu penelitian sesuai fakta di lapangan. Pada artikel ini, teknik pengumpulan data menggunakan analisis dokumen sebagai bahan tertulis.
untuk melengkapi data serta menggunakan analisis literatur yang berdasar pada bacaan dan dokumen yang telah dibaca dan dianalisis sebelumnya. Bab selanjutnya yang akan saya bahas yakni hasil dan pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Bank Sentral Nomor 13 Tahun 1968, tugas utama Bank Indonesia adalah membantu pemerintah dalam menyesuaikan, menjaga kestabilan nilai rupiah, mendorong produksi dan pembangunan yang stabil, serta memperluas lapangan kerja untuk meningkatkan kehidupan masyarakat. Di bidang pengkreditan, tugas pokok ini semakin ditingkatkan dengan mewajibkan bank-bank di Indonesia untuk menyusun rencana kredit dalam jangka waktu tertentu, menetapkan suku bunga dan strukturnya, serta menetapkan pembatasan kuantitatif dan kualitatif pada ekspansi kredit bank. Bank Indonesia selaku asisten pemerintah juga telah mencanangkan berbagai kebijakan pengkreditan tidak hanya untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah, tapi juga untuk mendukung pembangunan UMKM yang ada di Indonesia. Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Indonesia dalam mengembangkan usaha mereka yakni terkait dengan kemampuan manajemennya dan keterbatasan akses sumber daya produksi. Di era globalisasi seperti ini, mengikuti berbagai jenis pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dapat menjadi solusi dalam meningkatkan pengetahuan dan keahlian, yang mana hal ini dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Masalah kedua yang biasa dihadapi oleh pelaku UMKM adalah terbatasnya akses ke sumber daya produksi, terutama pasar, modal, dan teknologi. Tekanan persaingan bersumber dari kurangnya informasi yang akurat dan terkini tentang peluang pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri. Perbedaan tingkat kemajuan ataupun kemampuan UMKM yang berada di masing-masing negara juga menimbulkan kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang. Kendala lain yang dihadapi UMKM adalah masalah keuangan berupa kurangnya modal dan kesulitan memperoleh modal dari lembaga keuangan. Selain itu, harus diakui bahwa sulitnya memperoleh bantuan dana dari perbankan karena adanya sejumlah persyaratan yang sulit dipenuhi oleh pelaku UMKM tersebut. Batasan lain yang tidak kalah penting dari UMKM adalah keterbatasan teknologi, terutama pada usaha kecil dan menengah. Batasan teknis tersebut dapat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain keterbatasan dana untuk membeli mesin baru guna memperbaiki atau menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi, perkembangan teknologi atau alat produksi, dan terbatasnya sumber daya manusia untuk mengoperasikan peralatan modern. Di Indonesia terdapat beberapa bentuk atau jenis UMKM, seperti UMKM di bidang kuliner, fashion, pertanian, otomotif, produk perawatan, serta cindera mata. Bab yang akan saya bahas selanjutnya yakni kesimpulan. Bank Indonesia selaku asisten pemerintah telah mencanangkan berbagai kebijakan pengkreditan, tidak hanya untuk mencapai kestabilan nilai tukar rupiah, tetapi juga untuk mendukung rencana pengembangan UMKM yang ada di Indonesia untuk mendorong produksi yang stabil, mengembangkan dan memperluas lapangan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di samping memberikan bantuan keuangan berupa kredit likuiditas Bank Indonesia juga memberikan bantuan teknis kepada perbankan. Permasalahan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha kecil dan menengah terkait dengan kemampuan manajemennya dan keterbatasan akses sumber daya produksi, kurangnya modal,
serta kurangnya pemahaman akan perkembangan teknologi. Di Indonesia terdapat beberapa bentuk atau jenis UMKM yang biasa ditekuni masyarakat, seperti UMKM di bidang kuliner, fashion, pertanian, otomotif, produk perawatan, serta cindera mata. Terakhir yang akan saya bahas yakni penutup. Pada artikel saya, bagian penutup berisi harapannya para pelaku UMKM di seluruh Indonesia dapat merasakan dan memanfaatkan semaksimal mungkin program yang telah diberikan oleh sektor perbankan. Selain itu, diharapkan para pelaku UMKM dapat mengatasi kendala yang mereka alami, karena kendala tersebut bisa menghambat jalannya UMKM. Apabila para pelaku UMKM dapat mengatasi kendala yang mereka hadapi, tentu tidak hanya berdampak positif pada usaha yang mereka jalani, namun juga akan berdampak positif bagi negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.